Kalau misalkan gitu orang cinta beda agama gitu ya, nggak bakal bisa. Tapi yang muadzin tadi bilang apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tinggalin agama Islam, aku masuk Nasrani. Tapi kita tetap nikah, pengennya dia tetap nikah. Akhirnya udah singkat cerita, seminggu kemudian dinikahin tuh, dinikahin. Terus kalau orang-orang Mesir, Libya, Lebanon kayak gitu, Kuwait lah terutama, itu rumahnya itu biasanya tingkat. Kalau orang-orang Arab tuh rumahnya tingkat 2. Nah pas kayak gitu dicerobong atap di jalan, pas pernikahan itu jalan-jalan apa gimana nggak tahu, singkat cerita dicerobong atapnya itu, jatuh nih orang tadi si muadzin, jatuh meninggal. Akhirnya apa? Nggak dapet ceweknya, nikah nggak jadi. Terus kemudian dia ini udah masuk Nasrani. Wala dapet cewek, wala dapet siksa, malah iya dapat masuk neraka. Kalau ini jelas masuk neraka kita boleh jelas, karena dia udah keluar dari Islam. Karena kita mempercayai kalau misalkan semua agama nggak ada yang benar kecuali Islam, ya kan? Nah ini boleh jelas. Ini buat apa? Buat kita jadi pelajaran. Jadi kalau misalkan amalan walaupun kita muadzin selama 38 tahun itu belum jadi patokan kalau kita masuk surga. Kemudian juga ada, ini malah hadis kalau ini. Hadis yang kita udah sering dengar juga, ada seorang perempuan pelacur, malah perempuan pelacur, balik ngelacur dia nemu anjing. Udah pelacur ketemu anjing, akhirnya si anjing ini kehausan, ya kan? Pernah dengar kan? Anjingnya kehausan dikasih air minum dari kaki yang senggannya itu, diambil minum terus dikasih ke anjingnya yang tadi. Akhirnya apa? Meninggal. Perempuan tadi masuk surga. Amalannya apa sih? Bukan sholat, bukan apa-apa, tapi gara-gara ngasih minum anjing. Kemudian juga ada salah satu cerita juga, ini hadis juga, panjang hadisnya. Ada, pernah dengar juga pasti anda, ada 99 orang yang ngebunuh, ya kan? Ada preman kampung waktu itu zaman dulu, udah dia ini pengen tobat, akhirnya dia udah nusuk-nusukin orang itu, pokoknya udah membunuh orang 99 orang. Kemudian apa? Dia ini pengen tobat, akhirnya suruh ketemu sama seseorang ahli ibadah. Coba kamu ketemu sama orang ahli ibadah, mungkin dia bisa memberikan jalan atau menuntun buat kamu untuk tobat. Akhirnya dia datang tuh, ketuk-ketuk, assalamualaikum, bilang, wahai guru, dibilang begitu lah pokoknya, singkat cerita, wahai guru, bisa nggak aku ini mau tobat? Apa dosamu yang udah kamu lakukan? Aku udah membunuh 99 orang. Terus kata orang yang tadi apa bilang, oh nggak bisa. Gimana mau tobat? Ngebunuh udah 99 orang, nggak bisa. Lah nggak bisa. Akhirnya ya udah, dia kesel mau tobat, orang mau tobat katanya nggak bisa. Ya udah, akhirnya dari 99 digenepinnya biar mi'ah kan, biar 100, akhirnya ditusuk itu yang tadi ahli ibadah. Pas genep 100, oke, genep 100. Pas sudah genep 100, akhirnya dia ini tetap gak boleh saja, karena dia orang pengen tobat kan. Akhirnya nanya di satu perkampungan, nanya lagi ke orang, coba kamu pergi ke ulama, ke orang alim di satu kampung. Akhirnya dia datang tuh, tanya ke ulama tersebut. Akhirnya pas nanya, singkat cerita, boleh nggak saya tobat? Tapi aku udah membunuh mi'aten, udah membunuh 100 orang. Terus kata yang ulama tadi, orang berilmu, apa dia bilang, boleh, nggak ada yang menghalangi pintu tobat, nggak ada. Pintu tobat, pintu rahmat itu selalu terbuka buat orang-orang yang untuk bertobat. Nah akhirnya kata ulama yang tadi apa? Dibilang, coba kamu hijrah dari kampung yang tempat kamu maksiat ngebunuhin orang tadi, kamu pergi ke suatu kampung yang di sana banyak orang alim, kamu nanti belajar di sana. Akhirnya apa? Dari perjalanan tadi yang dia tempat orang tadi, sampai di tengah-tengah perjalanan, sebelum nyampe ke tempat orang-orang yang disuruh sama ulama tadi buat ke situ, dia udah meninggal di tengah jalan, meninggal. Akhirnya pas meninggal apa? Rebutan, nih bingung
Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Akhirnya rebutan. Pertama malaikat rahmat datang. Wah, ini bagianku ini. Karena dia udah mau taubat. Terus malaikat azab datang. Wah, nggak bisa. Gimana mau dimasukin ke surga? Sedangkan nggak pernah ngamalin amalan apapun, ngelakuin hal-hal yang baik apapun. Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ibadah nggak pernah. Gimana mau dimasukin surga? Terus debat tuh akhirnya. Si malaikat rahmat, malaikat azab debat. Kemudian Allah turunin lagi tuh malaikat yang buat nengahin dua malaikat tadi. Ya udah, kalau kayak gini kita hitung aja. Kita hitung dari tempat rumahnya dia tadi sampai ke satu kota yang banyak orang alimnya ini. Kita hitung. Kalau misalkan jaraknya jauh, misalkan jauh dari tempat yang orang-orang alim tadi, kan jauh kan? Berarti ini bagiannya malaikat azab karena masih jauh. Terus kalau misalkan ini lebih dekat ke tempat yang orang-orang alim tadi, ini bagiannya malaikat rahman. Oke, deal kan dua-duanya. Akhirnya dihitung di jarak. Sebenarnya itu jaraknya hampir tipis banget. Katanya itu sedirok dong, sejengkal dong. Itu kata Allah apa? Suruh bumi itu kegulung, ngelipet buat ngedeketin supaya biar orang ini gak kejauhan jaraknya. Maksudnya lebih jauh ke tempat orang-orang yang berilmu buat nuntut ilmu tadi. Akhirnya singkat cerita, cuman lebih sejengkal doang. Jalan kakinya itu langkahnya cuma sedirok doang. Akhirnya apa? Dengan rahmat Allah, orang ini masuk surga. Karena apa? Rahmat Allah itu gak ada batasnya. Rahmat Allah itu gak ada batasnya. Makanya kita orang jangan sampai kita sebagai umat muslim ngakunya muslim tapi kita berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Bahwa rahmat Allah itu gak ada putusnya buat kita orang yang mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Jadi begitu ya. Hadis yang keempat intinya, kalau kita semuanya rizki, ajal, kematian, baik buruknya, surga dan neraka itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba hanya untuk beribadah dan berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita ngejudge orang ini surga atau ahli neraka. Jadi ini udah hadis yang keempat. Masih banyak banget hadis ini. Artinya hadis arba'in ini juga separohnya ilmu agama juga di sini. Banyak istinbat hukum. Nanti juga perang itu ada di hadis 24. Tentang perang itu ada semuanya. Semoga kita diberi umur panjang buat khatamin hadis ini. Minimal kita khatam sekali. Nanti kita masa kebulit, insyaallah. Minimal kita khatam sekali seumur hidup. Insyaallah kita khatam di majlis al-ikhlas ini hadis arba'in ya. Semoga Allah beri taufik dan hidayah semuanya. Kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita dengar. Kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan penjelasan mengenai hadis yang keempat. Untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan doa maulid yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعطي من أوصافه توحي القلوب تحيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فمن يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في شرائر قد دعاني مدي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد العهد العلي لنا متواصلين بمن إليه دعانا
جاره وحبيبه وصبي زين الوجود بله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا درنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا آلنا بفن منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارمو به في كل حال حملنا وهبنا من ودا ومن ودانا والمرسلين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا أحنا بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه ببقاء الأرض واغمى كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كسلحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله قدر حصباء وصونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, yang mana kita kirimkan buat teman kita yaitu saudari Hana yang sedang berulang tahun yang kesekian. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan buat Hana semoga berkabul dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberkati rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah bismil Fatihah wa bi mujatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah ya farijil ham ya kashifal gham ya man yaghfir warham ya zal jalali wal ikram istana dinul Islam ya zal jalali wal ikram istana dinul Islam ya zal jalali wal ikram istana dinul Islam. Dawahu ya subhanallah wa tahiyatu bi salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil